I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Desalina dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 Alas Barat. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas kimia, khususnya dampak unsur atau senyawa bagi manusia dan lingkungan, yang dibimbing oleh mata guru pelajaran kimia, yaitu yang terhormat Pak Najimuddin SPD. Adapun peta konsep saya yaitu sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih yang sederhana dengan cara kimia. 1. Dampak gas mulia. Unsur gas mulia, misalnya radon. Radon merupakan sumber radiasi alam yang menimbulkan efek negatif karena sifat gas radon sebagai salah satu penyebab munculnya kanker paru-paru. Yang kedua, dampak halogen. Unsur halogen, misalnya fluorin. Adanya komponen fluorin dalam air minum melebihi 2 ppm dapat menimbulkan lapisan kehitaman pada gigi. Yang ketiga, dampak alkali. Unsur logam alkali, misalnya rubidium. Rubidium mudah bereaksi dengan kelembapan kulit untuk membentuk rubidium hidroksid yang menyebabkan luka bakar dari mata dan kulit. Yang keempat, dampak alkali tanah. Unsur alkali tanah, misalnya barium. Bahaya barium bagi kesehatan manusia yaitu dalam bentuk serbuk, mudah terbakar pada temperatur ruang dalam jangka panjang, dapat menyebabkan naiknya tekanan darah tinggi dan terganggunya sistem syaraf. Yang kelima, dampak aluminium. Terlalu banyak asupan aluminium dapat memberikan efek negatif yang dapat merusak otak, menyebabkan Alzheimer, menyebabkan kerusakan DNA di fungsi ginjal, serta diduga dapat memicu kanker payudara. Yang keenam, dampak karbon. Gas karbon monoksida dalam jumlah banyak atau konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga dapat menimbulkan kematian. Nah, yang ketujuh, dampak silikon. Silikon memiliki dampak baik positif maupun negatif. Namun, seringkali dampak negatif yang dirasakan oleh para wanita yang bagian tubuhnya di silikon. Adapun dampak negatifnya, yaitu 1. Reaksi yang timbul dapat berupa alergi. Yang kedua, menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, yang ketiga, menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Yang keempat, kulit memerah. Yang kelima, kanker. Yang keenam, beresiko pada ginjal. Dan yang ketujuh, dapat menyebabkan kematian. Yang kedelapan, dampak balerang. Balerang bersifat mudah terbakar dan menghasilkan gas balerang dioksida. Gas ini dapat menyesatkan pernapasan dan menyebabkan batuk dalam jumlah besar. Balerang dioksida dapat merusak pernapasan dan menimbulkan radang tenggorokan, serta kerusakan paru-paru, bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kesembilan, dampak krom. Krom dapat menyebabkan kanker paru-paru, kerusakan hati, dan ginjal jika kontak dengan kulit menyebabkan iritasi, dan jika tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan muntah. Yang ke-10, dampak tembaga batas maksimum. Logam tembakau dalam air adalah 1 bpj, air yang mengandung tembakau dan dengan kadar yang melebihi batas maksimum yang diperbolehkan dapat menimbulkan dampak berupa kerongkongan, terasa kering, mual-mual, diare yang terus-menerus, dan iritasi pada lambung. Yang ke-11, dampak seng. Jika kekurangan zat ini dalam tubuh dapat menyebabkan kecepatan pertumbuhan menurun, nafsu makan dan masukan
makanan menurun. Gangguan sistem kekebalan tubuh, perlambatan pematangan seksual, dan hipertensi. Yang B, dosis konsumsi zinc sebanyak 2 gram atau lebih dapat menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang sangat anemia, dan gangguan reproduksi. Suplemen zinc bisa menyebabkan keracunan, begitupun makanan yang asam dan disimpan dalam kaleng yang dilapisi. Yang ke-12, dampak besi. Selain mempunyai banyak manfaat, besi juga dapat membahayakan manusia. Jika besi tersebut udah berkarat, misalnya saat kita tertusuk besi yang berkarat, maka ada kemungkinan kita akan terkena terus-menerus. Zat besi juga dapat membahayakan tubuh dan menyebabkan keracunan jika dikonsumsi terlalu banyak. Yang ke-13, dampak oksigen. Kadar oksigen yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan masalah kesehatan, utama seperti kejang, tidak sadar, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian jika tidak diobati pada waktunya. Yang ke-14, dampak nitrogen. Pencemaran udara oleh gas nitrogen oksida dapat menyebabkan timbulnya peroksi asetil nitrates. Pan ini menyebabkan iritasi pada mata, yang menyebabkan mata terasa pedih dan berair. Campuran pan bersama senyawa kimia lainnya yang ada di udara dapat menyebabkan terjadinya kanut fotokimia atau fotokimistri smog yang sangat mengganggu lingkungan. Demikianlah yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.